Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue akan ngejelasin bagaimana caranya menggunakan indikator konfirmasi atau indikator sebagai filter ya dengan tepat gitu. Jadi kalau misalnya kalian menemukan indikator yang ternyata ketika dipakai ARB MUI dengan suatu strategi namun saya jelek, kalian bisa memakai indikator konfirmasi. Contohnya begini. Kali ini di sini gue akan ngasih contoh indikator tambang EA ya. Ini indikator ini lumayan bagus menurut gua karena parameternya itu pakai set default. Kalau pengen kalian kunjungi YouTube-nya, kunjungi aja. Jangan lupa subscribe. Oke, begini ya. Seperti biasa yang kita lakukan paling awal adalah membuat EA buka order posisinya di setiap signal dulu. Kita buat EA membuka order posisinya. Oke. Membuat EA membuka order di setiap signal yang diberikan indikator. Yang pertama karena kita cek indikator ini memakai buffer, jadi kita harus memakai buffer. Oke. Karena nggak ada sinyal sell, jadi mending gue backtest aja dulu. Langsung start. Oke. Untuk buy posisi itu nilainya 0 ya. Buy posisi nilainya 0. Lihat sini ya. Kalau ada yang belum tahu gimana cara nyari buffer, bisa tonton video sebelumnya ya. Buy posisi itu 0 buffernya. Kita cari sell posisi. Oke, tuh. Sell posisinya 1. Oke. Jadi kalian tulis di notepad nama indikator dan buffer buy dan sell. Oke, karena kita udah tahu buy-nya 0, sell-nya 1, jadi kita gampang masukin ke EA-nya. Jadi gue mau riset dari awal karena kita mau cek signal posisi ya. Jadi kita pakai averaging. Ini akan membuat EA membuka order di setiap signal yang muncul. Catatan, harus pakai indikator yang enggak repen atau lagging ya. Itu catatannya. Kalau misalnya pakai indikator repen atau lagging itu bakal susah gitu ya. Percaya sama backtestnya itu susah gitu. Jadi diutamain indikatornya jangan repen atau lagging gitu. Buat averaging kita pilih buffer karena kita mau pakai buffer, jadi kita pakai buffer, tulis nama indikatornya 0, buffer buy nya 0, buffernya misalnya 1. Oke. Terus kita klik oke, start. Oke. Muncul sell pada signal sell, kelihatan ya. Muncul sell pada signal sell. Oke, muncul buy, order buy, sell dan buy pada signal buy. Oke, setelah kita ada berhasil membaca buffer, lalu kita contohnya kita mau melakukan close and reverse ya. Jadi buka ketika ada signal dan tutup ketika ada signal yang berlawanan, setelah itu buka dengan signal yang berlawanan itu ya. Jadi close and reverse. Caranya adalah kalian bisa pakai one single order dan close and reverse. Sebelah sini nah. Jika ada signal yang berlawanan, maka close all kan gitu ya. Klik OK dan start. Oke. Sell kayak tadi sell. Setelah ada buy, maka dia akan close sell dan buka buy. Nah, tuh. Sell di sini tadi setelah muncul buy di jam 3.10 tuh sama waktunya ya. Dia close sell lalu buka buy. Jadi close and reverse gitu. Jadi gua cepetin aja nih. Ya gue cepetin.
backend-nya. Ini bakal gua skip aja ya, bakal gua skip aja nanti. Oke, hasil backtest udah keluar nih ya, hasilnya begini. Nah contohnya mungkin kita nggak suka dengan hasil backtestnya gitu ya. Setelah itu kita harus melakukan analisa di mana letak kurang sukanya kita gitu. Jadi lihat jejak buy dan sell-nya gitu. Mungkin kita harus hapus indikatornya supaya kelihatan jejak buy and sell-nya, oke. Nah, anggap saja kita kurang suka dengan hasil backtest-nya gitu ya. Kita mau analisa cara memperbaiki strateginya itu gimana. Oke. Kalau dari penglihatan gua, indikatornya itu selalu memberikan signal ketika market sedang berkonsolidasi atau sideways kayak gini nih. Nah, jadi ketika market ranking sideways atau apapun itulah, indikatornya selalu memberikan signal yang berlawanan, dan ini sangat merugikan gitu ya kalau signalnya selalu berlawanan gitu kayak gini nih. Nah, jadi kalau misalnya marketnya volatilitasnya tinggi, lumayan tuh, dia itu tidak terlalu memberikan banyak signal gitu kalau volatilitasnya tinggi. Kita lihat lagi tuh kayak gini nih, volatilitasnya kan gini, turun sell tuh dapat jebret. Tapi kalau kayak gini tuh, kalau bisa ranking, nah ini kayak gini nih, jadinya nih selalu banyak memberikan signal ketika volatilitasnya rendah lah gitu sebutannya gitu ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya? Jadi kita harus mencari tahu bagaimana sebuah strategi itu bisa melewati market sideways seperti ini. Cara tahunya gimana ya? Sebenarnya kalian bisa aja ketik di Google gitu, cara indikator yang mendeteksi market ranking. Sebenarnya biasanya kita harus pakai DNS dulu. Oke. Refresh. Nah, market ranking interface market. Sebenarnya gue biasanya pakai dua cara, yaitu pakai Bollinger Band atau ADX gitu ya. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, kalian bisa searching aja di Google indikator apa yang dapat memfilter market ranking gitu, atau setidaknya market yang memiliki volatilitas tinggi gitu. Sebenarnya ada pakai indikator DX, Bollinger Band juga bisa ya. Kalian bisa cari tahu lah caranya. Nah, pada kali ini gue mau ngejelasin pakai ADX ya. Jadi artinya kalau misalnya kalian attach ADX ke chart, ya, perhatikan kalau misalnya nilai level ADX berada di atas level 25, itu artinya market sedang volatilitasnya tinggi tuh ya. Kalau ADX di atas level 25 berarti volatilitasnya tinggi. Kalau misalnya volatilitasnya rendah kayak mana ya? Nah, kayak gini nih. Tuh, nih. Itu volatilitasnya di bawah 25 kayak gini nih. Itu sih analisa subjektif gue sih ya. Tapi kalau misalnya kalian mau gitu, misalnya merubah minimal 30 lah bagi kalian itu volatilitasnya tinggi, ya bisa aja. Tuh, naikin ke 30. Nah, kalau misalnya ranking gini, artinya di bawah level 30 paling banyak. Jadi kalau misalnya begini, di atas 30 tuh. Ranking gini, tuh kan. Tawan kan levelnya di bawah 30. Nah, mana lagi yang ranking? Nah, ranking lagi tuh. Ini yang ini di bawah 30 gitu ya. Jadi untuk menghindari market ranking, kalian bisa pakai ADX, salah satu caranya gitu ya. Di sini gue mau pakai cara di atas level 25 ya. Gimana caranya? Pertama, kalian harus attach. Ini indikator gue hapus dulu. RBADX yang udah dibuat khusus buat filter ya. RBADX kita aktifkan. Pakai periodenya default yang 14. Contohnya ya, kalian bisa analisa sendiri apa periode 20,
100 lah pokoknya analisa sendiri, tapi secara default itu 14. Dan level ADX, karena kita mau pakai level 25 itu sudah level 25. Dan jangan lupa rubah logika indikatornya, yaitu berikan signal ketika ADX lebih tinggi dari level. Ini juga ADX lebih tinggi dari level. Ini buat buy dan ini buat sell. Jadi buka posisi buy ketika harga ADX berada di atas level 25. Begitupun juga dengan sell. Oke. Situ klik oke. Nah, kita printannya di terminal. Ya, terminal expert. Kalau misalnya di chart asli ya, kita lihatnya di expert ya, di terminal expert. Tapi karena kita di chart visual, kita lihatnya di backtest, jurnal backtest. Nih jurnal. Nah, ada kan ADX-nya. Ingat sekali lagi, kalau misalnya di data asli kayak gini nih, ini kan data asli nih Pak, market real, bukan di backtest. Kalian bisa ngeliat di ini gua tes contoh. Nah, bisa dilihat di sini di bagian terminal terus export. Tapi kalau misalnya di chart backtest itu kalian lihatnya di jurnal tuh ada. Nah, klik aja copy TX, copy input indikatornya, lalu masukkan indikator konfirmasi ADX ke indikator konfirmasi pertama. Pakai buffer, paste, jangan lupa kita hapus, pakai namanya aja ke custom. Nah, spread. Nah, semua indikator RBADX itu 0 itu untuk buy, 1 itu untuk sell ya, semuanya ya. Oke. Setelah itu klik. Kalau misalnya kalian mau tahu fungsi masing-masing dari menu ini, kalian bisa cek di dokumentasi ya, Excel dokumentasi. Ingat itu, selalu cek di Excel dokumentasi. Mungkin perlu gua buka. Wait, sedang gua buka. Oke, sudah muncul tuh ya. Jika kalian ingin tahu masing-masing fungsinya untuk apa, kalian bisa lihat di Excel dokumentasinya. Oke, saya ketika X, langsung saja kita backtest karena kita sudah memakai filter ADX. Klik OK. Ingat, begini ya chartnya ya. Nanti kalian tinggal bedain aja atau ulang lagi aja videonya. Chartnya begini, kalian kurang suka, kita pakai filter ADX, klik OK, start dan skip. Oke. Nah, lagi jalan. Nanti gue skip dulu videonya. Oke, backtest sudah selesai dan kita bisa lihat perbedaannya ya. Jadi ini adalah backtest ketika market sudah kita filter pakai ADX level 25 ke atas ya. Jadi kalian bisa lihat video sebelumnya grafiknya itu beda ya. Oke, jadi itulah bagaimana cara tepat menganalisa sebuah indikator lain agar mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.